Sekarang kalau maksudnya semester itu eh, tahun ya. Sekarang udah selesai tahun. Oke, ketemu lagi dengan saya Arya Surendra. Kali ini di episode bincang-bincang alias podcast di sini. Di sini saya sudah bersama dengan Yusa Nugraha, salah satu mungkin Anda tahu Yusa Nugraha ini salah satu pemain sepak bola Indonesia yang berkarir di Belanda. Kebetulan Yusa Nugraha ini juga salah satu keponakan saya. Kita sapa saja langsung. Halo Yusa, apa kabar? Halo Rio, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Di Belanda ini kesibukannya akhir-akhir ini apa saja sih Yusa? Selain di klub ataupun kuliah atau bagaimana? Kalau selain klub atau kuliah sih aku biasanya yaitu ya bikin konten YouTube sama ayah sama bikin konten obri. Jadi ngobrolan ringan dengan pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa dan juga yang bermain di Indonesia juga. Jadi bikin konten YouTube. Dan ya selain itu aku selalu latihan sendiri sih, latihan bola sendiri dan jogging untuk menjaga stamina dan fisik bola. Jadi biar nanti kalau musim mulai jadi siap. Iya. Jadi ini berarti lagi di musim sudah berakhir ya di Belanda. Mungkin di Eredivisie juga sudah selesai juga. Iya, kalau di klubku ya udah sekitar 2 minggu yang lalu udah selesai latihan buat musim yang kemarin. Dan nanti tanggal 4 Agustus mulai pre-season untuk season yang baru lagi. Gitu. Jadi di sela-sela ini sebelum pre-season ini bisa sekarang konten YouTube-nya kenceng ya sekarang ya. Banyak sekarang. Ya, kalau ada jam kosong sih bikin konten YouTube kalau ada jam Tapi kosong. bagus-bagus loh. Aku lihat ada konten yang Obri, ada konten yang sama Yusa kasih tips-tips tentang physical exercise lah itu. Iya benar ya. Kadang sih kalau di Instagram gitu ada orang yang tanya untuk menjaga fisik itu gimana atau cara melatih otot paha atau badan atas itu gimana. Jadi ya aku bikin konten YouTube itu biar orang-orang juga bisa tahu apa yang aku lakukan. Tapi hebat itu. Ya, hebat itu menginspirasi banyak orang itu seperti itu. Yusa, ini kan kita semua tahu Yusa kan terjun di sepak bola ya. Terus kemudian ini by the way saya juga pengen tahu ini Yusa ini kuliahnya di mana ini? Sekarang aku kuliahnya di ROC Mondrian. Itu di Den Haag itu, di kota yang aku tinggal sama di Den Haag. Di ROC Mondrian dan ambil jurusan Medan Kaders-Functionarisbau. Jadi itu kalau di Indonesia tuh kayak kalau nggak salah civil engineering. Jadi teknik sipil ya di sini ya. Iya, jadi mendesain kayak rumah atau gedungan gitu. Jadi itu masuk ke sipil atau arsitektur itu? eh Arsitektur kalau nggak salah. Lebih ke Arsit arsitektur. Lebih ke arsitektur ya. Soalnya aku lihat beberapa karya Yusa itu yang bikin semacam structural engineering kan gitu. Sudah semester berapa ini Yus? Sekarang kalau maksudnya semester itu tahun ya. Sekarang udah selesai tahun kedua, jadi mau ke tahun ketiga. Selesai 3 tahun ini ya. Tahun berikutnya baru tahun ketiga. Tahun ketiga selesai atau sampai tahun keempat? Eh, Tahun nanti bulan Agustus nanti mulai tahun ketiga. Aha. Studi selesai berarti di tahun ketiga. Oh, kalau selesainya di tahun keempat. Oke. Ya, lancar-lancar Yus.
Yus, kan Ini gini, kalau mustahil nih kalau cowok itu nggak punya hobi. Hobinya Yusa itu apa sih selain sepak bola? selain sepak bola ya, apa ya? Kalau aku sih hobinya biasanya aku suka renang, suka terus Nah, bermain basket juga suka. mhm. Sebenarnya sih sport-sport banyak sport aku suka main sport. Jadi sport nih. Nah, nah, ya kalau gitu kita ngobrolnya tentang sport aja deh. Kalau tim tim sport favorit selain di sepak bola apa, Yus? Sport Ada nggak? favorit di basket ya. Di basket aku suka Ya terserah, bisa Warriors, Golden State Warrior, Golden State Warriors atau LA Lakers. LA Lakers. Ah, oke. Kalau pebasket favorit nih, siapa ini? Uh, Basket favorit sih aku suka Steph Curry. Steph Curry. Stephen Curry, oke. Ya, So, kenapa kok suka sama Stephen Curry nih? karena dia itu kalau aku salah lihat mainnya dia bisa skor basket itu dari jarak dimanapun, jauh-jauh pun bisa dia. Nah, kayak kayak misal 3 point ya. Jadi kalau misalkan apa? Kalau di sepak bola itu yang tendangan jarak jauh gitu ya. Iya, benar benar benar. Gitu. Selain basket apa ini? Ada lagi yang diikuti Yusa? Racing kali? Oh ya, MotoGP suka juga. Tadi sempat lihat juga MotoGP. Oh, oke. So, Kalau MotoGP aku suka Rossi sama Marquez. Itu ya, pasti tadi suka. tadi jatuh ya, Iya, tadi Marquez. sayang jatuh. Iya, kayaknya sakit cedera itu tadi. Iya, tadi kayaknya apanya Parah gitu ya, agak parah ya. tangannya ya kayak Iya, patah ya itu mungkin. cedera mungkin mungkin. Sayang. Iya. Jadi suka basket, suka racingnya, suka MotoGP. F1 nggak suka Yus? Kalau F1 nggak begitu sering lihat sih F1. Nah, soalnya terlalu lama dan terlalu rumit ya. Gitu. Iya. Iya. Terus Yus, sekarang kita ngobrol-ngobrol sih tentang Yusa di Belanda. Ini Yusa di Belanda kan lebih kalau 10 tahun ya? Udah 10 tahun belum sih? Dari 2008, jadi um, Udah 12 tahun udah ya. 12 tahun ya. 12 tahun. Terakhir aku ketemu Yusa itu di tahun 2017 waktu 17 itu. ya, 17. Ya, kita ketemu di Feyenoord Rotterdam. Central. Ya, Rotterdam ya. Iya, Rotterdam Rotterdam ya. Central. Rotterdam Central. Itu waktu itu saya nunggu Yusa sambil makan di salah satu food court di situ. Ternyata di situ ada sate kambing. Sate kambing Ada Indonesia. ya, di sini. Sini Ada di ada situ. makanan Indonesia komplit. Iya. Ya, jadi waktu itu kita ke tempat De Kuip ya itu waktu itu ya, atau tempat latihannya De Kuip ya kalau bacanya. The Cape ya, The De Cape. Kuip. De Kuip waktu itu lihat Yusa latihan juga. Terima kasih loh Yus waktu itu bisa ikut Oh, Yusa sama-sama. waktu itu. Udah hampir 3 tahun ya itu kita itu. Hampir 3 tahun yang lalu itu. Yus, sekarang tentang kehidupan Yusa di Belanda. Itu udah 12 tahun di Belanda itu Yusa itu kangen nggak sih sama Indonesia ini? Oh, pasti. Aku pasti kangen sama Indonesia. Soalnya aku juga waktu 2016 itu kan juga udah pulang ke Pernah Indonesia balik mudik ya? kan. Hmm. Iya, dan Hmm. waktu itu pertama kali ke Indonesia kan pertama kali ke sini kan 2008 Mhm. dan semenjak itu nggak pulang ke Indonesia sampai ya 2016 itu. Jadi waktu pulang itu sangat senang gitu bisa ketemu kan banyak keluarga yang di Indonesia. Jadi bisa ketemu keluarga, bisa bersama-sama keluarga. Jadi senang banget. Dan sekarang pasti juga kangen di Indonesia karena banyak keluarga juga di sana. Ya sempat SMA juga kan di Solo. Iya betul, Ya juga SMA sempat 7. SMA. SMA 7 ya? Iya SMA 7, Smoothie ya benar-benar. Semupi.
Jadi tetap tetap aja kangen ya walaupun di Belanda terus ini. Betul, tetap kan. Jadi ini kan Yusa ini kan selain salah satu WNI ya yang berkarir di Belanda ini, dulu aku ngikutin Yusa itu sejak Yusa masih junior, itu waktu masih sekolah sepak bola, terus pernah dikirimi sama ayah itu waktu foto trial di Ajax itu, dan akhirnya masuk tim Junior Feyenoord ini. eh, Ceritanya dari Yusa gimana nih? Ini membanggakan loh kalau iya. Ya. Ya dari awal itu karena orang tua kan kerja di sini jadi mengikut orang tua dan juga untuk sekolah sebenarnya. Dan waktu di sini itu aku sering di sekolah itu sering bermain bola dan lama-lama menjadi hobi. Nah habis itu sama ayah di eh, dimasukin di klub pertama, klub amatir namanya VV Haksahal itu pertama, Ya, klub Profesor amatir Hout ya. VV Haksahal itu dari umur 9 tahun. Dan di situ aku selama 5 tahun di VV Haksahal itu 4 tahun ya, 4 tahun di VV Haksahal. Habis itu aku kayak ikut apa ya, kayak Trial ya. training Ya. trial day gitu di ADO Den Haag, pertama itu di ADO Den Haag. Dan dari situ mereka melihat aku mainnya ya waktu itu udah bagus, lumayan bagus. Tapi mereka sarankan aku untuk bermain di level yang agak tinggi dulu dari pada South. Nah mereka sarankan aku bermain di VV Scheveningen. VV Scheveningen itu, di situ aku dari 4 tahun di VV South, aku pindah ke SVV Scheveningen. Di SVV Scheveningen itu aku U13, bermain 1 tahun di situ. Dan alhamdulillah permainanku juga bisa meningkat dan bisa menjadi top skor di SVV Scheveningen U13. Dan dari situ aku juga pernah di scout, diundang ADO Den Haag lagi setelah itu di scout ADO Den Haag. Tapi sayang setelah 2 ronde itu nggak lolos. Nah habis itu aku ya tetap bermain di SVV Scheveningen itu. Nah habis itu juga di tahun yang sama itu diundang juga sama SC Feyenoord. Nah sama Feyenoord SC ya. Feyenoord aku diundang untuk 2 kali latihan sama dua kali uji coba pertandingan. Nah, dan alhamdulillah aku bisa menunjukkan yang terbaik dan coachnya juga impress sama permainanku. Dan alhamdulillah waktu itu juga direkrut SC Feyenoord. Nah, ya dari itu tahun 2013 kalau nggak salah, 2000 ya dari 2013 itu di SC Feyenoord mulai. Dan di SC Feyenoord itu aku 5 tahun bermain, dan selama 5 tahun itu tahun pertama bermain di U15. U15 itu aku bermain di divisi 2, itu udah tinggi, itu lumayan tinggi di kompetisi Belanda. Dan alhamdulillah di tahun pertama itu bisa eh, membawa tim promosi ke divisi 1, divisi pertama di Belanda. Ya. Dan di tahun kedua itu aku bermain di divisi pertama di Belanda, dan em, itu menurutku pengalaman yang paling terbaik di karir bola aku, karena bisa melawan tim-tim yang top di Belanda dan juga bisa menjadi top skor juga. Jadi Ya. itu menurutku pengalaman yang terbaik. Nah, setelah 5 tahun itu aku pindah ke klubku yang sekarang, HBS. Sekarang baru tahun pertama di HBS, dan alhamdulillah di tahun pertama juga udah bisa bermain menit banyak dan juga udah bisa debut di senior senior B-nya ABS. Dan kenapa aku di ABS, karena waktu di tahun terakhirnya Feyenoord itu aku cedera PCL, Ya. PCL-nya Ya, waktu putus. itu Dan iya, Yusa cerita sama saya itu waktu itu. iya, cedera PCL dan harus operasi dan revalidasi selama 1 tahun. Dan setelah 1 tahun itu, aku sebenarnya masih bisa stay di SC Feyenoord, itu masih tetap bisa. Tapi posisiku udah dipakai apa pemain lain, dan aku kan habis dari cedera, pastikan kalau tetap
stay di Feyenoord nanti lebih banyak di bangku cadangan. Nah, tapi aku lebih memilih untuk pindah ke klub biar main per menitku itu lebih banyak kan setelah cedera itu yang paling penting kan menit bermainnya harus. Iya benar. Jadi aku memilih untuk bermain di HBS Kraaienhout yang divisinya juga masih oke, masih divisi 3 kalau di Belanda divisi 3. Sekarang aku next season ini bermain di U23 itu di divisi 2. Jadi ya itu perjalanan. Keuken Division itu ya? Namanya apa? Keuken Division ya? Keuken Division itu divisi 1. Oh, divisi 1. Oke. Iya, jadi pertama itu Eredivisie, habis itu Eerste Divisie, itu divisi 2-nya Belanda. Habis itu Tweede Divisie, Derde Divisie, Vierde Divisie. Oke. Yus, ini untuk segmen ini kita sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya.